Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama baitu li utammima makaral akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyakirin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman, hingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Salawat serta salam tak lupa mari kita sama-sama sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan kita berharap kelak mendapatkan syafaat yaumil akhir. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Anas, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini seyogianya sesuai jadwal yang disampaikan oleh MC pada hari Jumat kemarin, yaitu Ustaz Bapak Rahmat Sobari, tapi beliau memang kemarin mengisi banyak ya, beberapa hari, mungkin saya absen pada hari Jumat kemarin, dan pada hari ini insya Allah akan pagi hari ini saya yang mengisinya. Untuk itu kami mohon maaf kepada seluruh jamaah, barangkali apa yang disampaikan nanti banyak hal yang sebenarnya jamaah sudah banyak yang tahu, tapi apa yang saya sampaikan barangkali ada satu ulangan yang mengingatkan kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana minggu yang lalu pernah saya sampaikan bahwa ada kebiasaan para pendahulu kita, yaitu tentang kebiasaan atau budaya lokal yang pernah kita dengar dan mungkin sebagian pernah mengalami, yaitu yang disebut sanekala. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan hadis yang terkait dengan suatu larangan, di mana larangan itu adalah larangan tentang salat saat matahari di atas tanduk setan. Nah, ini mungkin buat jamaah itu biasa gitu ya, bahwa memang zaman dahulu Rasulullah menyampaikan hal seperti itu. Bahwa zaman dulu juga
seperti kemarin kita mendengar ada sanekala. Kalau ini Rasulullah menyampaikan bahwa ada larangan-larangan yang salah satunya adalah tadi bahwa jangan melakukan sholat ketika matahari berada di atas tanduk setan. Namun tahukah kita bahwa ada waktu-waktu tertentu yang diharamkan untuk melakukan sholat? Salah satunya ketika tadi yang saya sampaikan adalah manakala matahari berada di atas tanduk setan. Jamaah yang dirahmati Allah, dalil atau hadis tentang larangan sholat saat di atas tanduk setan, sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, yang artinya laksanakanlah sholat subuh, kemudian janganlah engkau sholat atau sholat sunnah sehingga matahari terbit dan meninggi. Karena saat itu matahari terbit di atas dua tanduk setan, dan ketika itu orang-orang kafir sujud kepadanya. Jadi zaman dulu juga ada istilah-istilah yang seperti di Nusantara. Jadi ini diabadikan juga bahwa ada tanduk setan. Jamaah yang dirahmati Allah, waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat dari berbagai hadis, dari hadis yang sahih, para ulama menyebutkan ada 5 waktu yang diharamkan untuk sholat sunnah mutlak. Yang itu diantaranya setelah sholat subuh hingga matahari terbit dan meninggi sekitar 1 tombak. Kemarin ada ulama yang menyatakan kurang lebih 15 menit setelah matahari fajar tersebut. Inilah waktu matahari di atas tanduk setan yang dimaksud. Ketika matahari berada tepat di tengah langit, mungkin ini tengah hari ya, untuk melaksanakan sholat zuhur, yaitu zawal, hingga tergelincir ke barat. Kemudian setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Juga ketika matahari mulai terbenam hingga benar-benar hilang. Dan terakhir yaitu yang kelima, saat matahari mulai terbit hingga meninggi sedikit. Dalil lain dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa ada 3 waktu yang Rasulullah SAW melarang kami untuk sholat dan untuk menguburkan jenazah, yaitu ketika matahari terbit sampai meninggi, kemudian ketika matahari tepat di tengah hingga tergelincir, dan ketika matahari hampir terbenam. Hadis Muslim nomor 831. Jamaah yang dirahmati Allah, mengapa disebut tanduk setan? Kemudian para ulama menjelaskan bahwa istilah tanduk setan bukan bermakna setan yang benar-benar kita lihat dengan mata kasat, bahwa benar-benar ada tanduknya. Setan benar-benar memiliki tanduk yang menopang matahari, maksudnya. Mungkin di dalam agama lain ada gitu, bumi ditopang gitu ya oleh satu binatang. Pernah dengar ya?
Jadi kalau gempa bumi karena kepala binatang itu bergerak-gerak gitu. Ada juga keyakinan seperti itu gitu. Maka binatang itu jangan sampai bergerak-gerak supaya buminya diam. Akan tetapi hal ini adalah merupakan kiasan saja atau disebut sering dengan majaz untuk menjelaskan keterkaitan waktu itu dengan perbuatan kaum kafir. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa maksud hadis ini adalah setan menghadirkan dirinya pada waktu-waktu tersebut untuk menyesatkan manusia. Dan karena pada saat itu orang-orang kafir bersujud menyembah matahari, maka umat Islam dilarang menyerupai mereka. Hal ini adalah diriwayatkan oleh Syarah Sahih Muslim nomor 117. Dengan kata lain bahwa larangan ini bertujuan agar umat Islam tidak melakukan ibadah pada waktu yang identik dengan peribadatan orang musyrik, agar tidak menyerupai mereka sedikit pun. Jamaah yang dirahmati Allah, hikmah dari pelajaran ini yaitu larangan-larangan ini antara lain adalah menjaga kemurnian tauhid kita, bahwa Islam sangat tegas dalam memisahkan antara ibadah yaitu umat Islam dan kebiasaan orang-orang musyrik. Waktu-waktu larangan ini merupakan momen di mana kaum menyembah matahari dahulu dilakukan beribadah, kemudian disiplin terhadap waktu sholat wajib tersebut. Dengan mengenal batas waktu tertentu, batas waktu yang terlarang, seorang muslim akan lebih memperhatikan waktu sholat fardu agar tidak keluar dari waktunya. Mendidik kita untuk memahami makna ibadah. Salat bukan hanya gerakan fisik semata, tetapi harus dilakukan pada waktu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah lainnya adalah menjauhkan diri kita dari keserupaan dengan kebatilan. Dalam Islam, menyerupai kaum kafir dalam ibadah adalah dosa besar meskipun niatnya baik. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan kita sehari-hari barangkali ada satu contoh yang mungkin bisa kita ketahui. Misalnya seorang muslim selesai sholat subuh lalu ingin menambah sholat sunnah 2 rakaat. Jika matahari sudah mulai muncul di ufuk timur, hendaknya ia tunda dahulu sekitar 15 menit sampai matahari meninggi. Ini yang sering disampaikan barangkali salah satunya oleh Ustadz kita, Ustadz Nurjono ya, bahwa kalau mau sholat suruh setelah kita taklim ini maka ditunda sekitar 15 menit. Dan mungkin nanti kita coba kalau masih ada waktu kita coba lihat juga dalil-dalil yang lainnya. Kenapa 15 menit atau 10 menit atau berapa menit yang lain? Atau setelah asar misalnya, setelah sholat asar, jika seseorang ingin sholat sunnah maka hendaknya tidak dilakukan menjelang maghrib. Jemaah yang dirahmati Allah, tapi ada beberapa pengecualian ya.
Di mana sholat yang memiliki sebab tentu seperti sholat jenazah, tahiyatul masjid, atau qada sholat yang tertinggal boleh dilakukan di waktu-waktu tersebut menurut sebagian ulama atau jumhur pendapat ulama. Berdasarkan penelitian bahwa saat matahari terbit, sinarnya sangat kuat dan mendatar sehingga pandangan manusia tertuju pada arah cahaya itu. Inilah momen yang dahulu dijadikan waktu sujud oleh penyembah matahari. Islam melarang karena saat itu atau pada waktu itu ibadah umat Islam tidak bercampur dengan simbol-simbol kesyirikan. Jemaah yang dirahmati Allah, dari penjelasan yang saya sampaikan di atas tadi, kita memahami bahwa waktu memiliki kehormatan di dalam pandangan Allah. Tidak semua waktu bisa digunakan untuk sholat sunnah, sebagaimana tidak semua makanan halal boleh dimakan tanpa merhatikan adab dan waktunya. Jadi larangan ini bukan untuk membatasi, melainkan untuk menjaga kemurnian tauhid dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar bahwa ketaatan bukan hanya dalam melakukan sesuatu, tetapi juga dalam menahan diri pada waktu yang Allah larang tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, dengan mengetahui hal-hal yang dilarang tadi, mungkin ada baiknya kita juga mengetahui bahwa zaman dulu kita belum mengenal jam dinding atau jam tangan ya, atau teknologi tentang jam, sehingga segalanya diatur atau ditentukan oleh petunjuk-petunjuk alam. Oleh karena itu, maka pada pagi hari ini kita juga mungkin perlu juga mengenal petunjuk-petunjuk alam tersebut, sehingga kita bisa menjelaskan kepada anak-anak kita manakala kita dalam keadaan darurat. Misalkan kita mungkin berada di tengah hutan yang kita tidak membawa alat komunikasi seperti sekarang HP yang sudah komplit ya, ada jamnya, ada kompasnya gitu. Bisa tahu posisi di mana posisi Ka'bah gitu. Suatu saat dalam kondisi hal tersebut, maka kita perlu juga mengetahui bahwa secara alam bagaimana kita menentukan waktu-waktu sholat tersebut. Oleh karena itu, dalam kondisi itu mungkin kita perlu sekali memahami bagaimana menentukan waktu-waktu sholat yang berdasarkan alam pada saat itu, yang para sahabat dan Rasulullah dan para sahabatnya menetapkan waktu-waktu itu. Pertama kali yaitu pada waktu subuh, bahwa tanda alam mulai ketika muncul fajar sodik. Nah, mungkin juga kita tahu fajar sodik itu apa ya, yaitu cahaya putih yang membentang horizontal di ufuk timur, bukan cahaya vertikal seperti fajar kazib. Ini pernah dijelaskan oleh Ustadz kita ya, Ustadz Pak Rahmat Sobari,
mengenai tentang apa itu fajar shadiq dan fajar kadzib, di mana akan berakhir saat matahari mulai terbit, yaitu ketika bulatan matahari pertama kali tampak di ufuk. Jadi pada zaman dulu menentukan kapan subuh itu yaitu dengan melihat matahari terbit. Bagaimana ciri-cirinya tentang fajar shadiq tersebut? Yaitu cahayanya lebar, tidak naik seperti tiang, jadi melebar ke samping gitu ya, cahayanya itu tidak berdiri. Setelah muncul, kegelapan malam tidak kembali, jadi tidak akan gelap lagi karena disusul oleh cahaya matahari tersebut. Kemudian mulai saat itu waktu subuh telah masuk dan tidak boleh makan sahur lagi bagi yang akan berpuasa. Ada suatu buah dalil yang menyatakan bahwa dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Di dalam surat Al-Baqarah surat 87 ada satu potongan ayat ya, yang mungkin pernah juga kita membahasnya, yang itu telah disampaikan oleh guru kita, bahwa ketika itu memang ada ayat-ayat itu turunnya tidak langsung ya, tidak langsung semuanya turun gitu. Jadi sedikit demi sedikit penjelasan-penjelasan itu sesuai dengan kebutuhan umatnya. Sehingga ada satu kisah bahwa ketika sahabat waktu itu Sahil bin Sa'id berkata, ketika ayat dahulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul haidul ahyadu minal haiti aswad, ketika itu turun dan penggalan ayat minal fajr itu belum turun. Jadi ayat al-fajr itu belum turun. Yang diketahui para sahabat waktu itu baru tentang yang di atasnya tadi. Berapa sahabat yang hendak berpuasa mengikatkan benang. Ini mengingatkan kembali kita ya, bahwa itu pernah diceritakan oleh guru kita. Jadi para sahabat mengikatkan benang putih dan benang hitam di kaki mereka. Mereka tidak berhenti makan sahur hingga mampu membedakan kedua benang tersebut. Kemudian Allah menurunkan ayat penggalan yang tadi, yaitu ayat minal fajr. Dengan turunnya ayat ini maka mereka pun paham bahwa yang Allah maksud dengan benang putih dan benang hitam tersebut adalah pergantian siang dan malam, bukan yang dimaksud dengan mengikat benang hitam dan benang putih di kakinya hingga bisa melihat tadi. Itu adalah sebuah penjelasan ya di dalam ayat Al-Quran yang mungkin kita bisa ketahui bahwa bagaimana secara alam kita bisa membedakan dan bisa menjelaskan tentunya kepada keluarga kita tentang fenomena alam tersebut yang menjadikan petunjuk di dalam melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya salat. Kemudian pada yang bagian kedua adalah waktu salat zuhur.
di mana tanda alamnya dimulai ketika matahari tergelincir ke barat atau zenit. Artinya bayangan benda yang tegak lurus mulai bergeser ke arah timur setelah titik bayangan terpendek. Kemudian akan berakhir ketika bayangan satu benda sama panjangnya dengan bendanya menurut mayoritas ulama. Jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana cara menentukan hal tersebut? Mungkin caranya mudah sekali ya. Apabila matahari sedang bersinar, yaitu dengan menancapkan tongkat yang lurus di tanah pada pagi hari atau pada saat itu. Amati panjang bayangannya. Saat bayangan terpendek, itu tengah hari atau zawal. Jadi bayangannya masih menumpuk ya antara benda yang ditancapkan, karena sinarnya pas di atas tongkat tersebut, maka tidak ada bayangan yang bergeser. Kemudian sangat bayangan itu mulai bergeser, gitu, maka itu sudah masuk waktu sholat zuhur. Bayangannya kemana? Bayangannya adalah memanjang ke arah timur. Itulah awal waktu zuhurnya. Jadi kalau bayangannya masih lurus, itu belum tepat, masih tepat di atas zawal tadi atau tengah hari. Maka tunggu dulu sampai bergeser sedikit. Di dalam surat Al-Isra ayat 78, maka tunaikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Kemudian menentukan waktu sholat asar, di mana tanda alamnya mulai dari saat bayangan benda sama panjangnya dengan benda itu sendiri menurut jumhur ulama. Jadi tadi kalau sholat zuhurnya itu bayangan di tongkat itu sudah satu tombak, maka 1 meter, bayangannya panjangnya sudah 1 meter, tadi adalah bayangan sama dengan bendanya, maka berakhirlah sholat zuhur dan memulailah sholat asar. Itu adalah mulai sholat asar, yaitu setelah bayangan benda sama dengan panjangnya. Maka sholat asar akan berakhir ketika bayangan bertambah menjadi 2 kali panjang benda tersebut. Jadi kalau tongkat itu panjangnya 1 meter, kita lihat diperkirakan sudah panjangnya bayangan itu sudah menjadi 2 kalinya. Menurut jumhur ulama, maka matahari sudah mulai menguning menjelang terbenam. Nabi Muhammad SAW bersabda, waktu sholat asar adalah selama matahari belum menguning, berdasarkan hadis riwayat Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian waktu sholat maghrib, yaitu tanda alamnya adalah mulai segera setelah matahari terbenam sempurna, yaitu bulatan matahari benar-benar tidak tampak lagi di ufuk barat. Jadi sudah menghilang mataharinya, dan akan berakhir ketika cahaya merah di langit barat atau safaq ahmar mulai hilang. Inilah batas awal masuk waktu isya. Jadi untuk menentukan waktu-waktu itu adalah pergerakan matahari. Jadi ketika matahari
sudah seberapa derajat, sudah mulai gelap, maka itulah waktu-waktu yang menentukan kita beribadah pada waktu itu. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, apabila matahari telah terbenam, maka telah masuk waktu sholat maghrib. Waktu yang kelima yaitu waktu sholat isya, dimulai dengan tadi telah memerahnya sapak ahmar atau telah hilang seluruhnya pandangan kita, tidak bisa lagi melihat matahari. Langit sudah menjadi gelap total, jadi sudah gelap gulita, dan akan berakhir waktu sholat isya itu sampai tengah malam, namun boleh hingga fajar bagi yang ada uzur. Rasulullah SAW bersabda, waktu sholat isya sampai pertengahan malam. Hadis riwayat Muslim. Terkait dengan sholat tahajud atau sholat malam, dimulai setelah sholat isya hingga terbit fajar. Waktu paling utama adalah sepertiga malam terakhir, ketika suasana hening dan banyak doa diijabah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, begitu zaman dahulu ya menentukan waktu-waktu salat hingga kita benar-benar harus memahami bagaimana situasi matahari atau situasi alam yang dapat kita amati, dan kita bisa menentukan secara alam pandangan kita. Tentu diperlukan keyakinan dan pemahaman yang kuat ya, sehingga untuk menentukan mana yang disebut fajar shodiq, mana disebut fajar kadzib, ini menjadikan barangkali suatu pelajaran yang mahal juga yang perlu kita ketahui, agar dalam situasi tertentu manakala kita tidak membawa jam, kita bisa juga tahu bagaimana menentukan waktu-waktu tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, beberapa hadis atau beberapa riwayat yang terkait dengan waktu-waktu batasan tadi, yang setelah sholat fajar, kemudian sholat subuh, kemudian kita sekarang ini kajian ya, ikut kajian, menunggu sholat syuruk atau datangnya syuruk, kemudian kita dilarang juga untuk melakukan sholat sunat yang lainnya ya, hingga tadi 15 menit. Nah ini juga ada beberapa ulama ya yang berpendapat, ada yang mengatakan boleh lewat 10 menit gitu ya. Ada yang mengatakan juga boleh lewat 15 menit atau yang 12 menit. Jadi ini tentunya berdasarkan penelitian ya, bahwa matahari bergerak itu, terbit itu membutuhkan waktu. Jadi ketika ada batasan yang ditentukan bahwa 5 derajat atau 6 derajat gitu ya, setelah matahari terbit itu. Nah, untuk mencapai 5 derajat atau 6 derajat itu, maka diperkirakan memerlukan waktu gitu kan,
untuk mencapai derajat tersebut diperlukan waktu. Ada yang mengatakan 10 menit, ada yang mengatakan 12 menit, dan ada yang mengatakan 15 menit. Tentu ini adalah hasil ijtihad para ulama ya, berdasarkan pengetahuannya masing-masing. Oleh karena itu, seperti kita melihat gajah saja, jadi ada yang mengetahuinya adalah 10 menit sudah mencapai 6 derajat atau 5 derajat, ya kan, jedanya itu kan beda gitu kan, ada yang 5 sampai 6 derajat, sehingga bisa menentukan 10 menit kira-kira lewat setelah matahari terbit itu. Kemudian ada yang memiliki pengetahuan cukup 12 menit, dan barangkali ada juga yang melihat sisi lain gitu ya, untuk lebih amannya gitu ya, barangkali pemikirannya ke sana sehingga menentukan bahwa 15 menit lebih aman gitu. Jadi ini adalah satu pendapat para ulama yang bukan harus dipertentangkan gitu, tetapi justru menjadikan kasanah pengetahuan, yang manakala ada saudara kita 10 menit setelah fajar sudah sholat awal duha atau sholat isyraq gitu kan, ya boleh saja gitu. Dan ada yang mengatakan saya nanti aja setelah 15 menit gitu, ya juga boleh saja gitu. Jadi karena ini adalah satu pendapat yang bukan satu ketentuan bahwa tadi haram kalau belum 15 menit gitu, haram atau kalau sebelum 12 menit gitu. Tapi menjadikan kasanah ilmu pengetahuan kita bahwa bukan satu hal yang diperdebatkan. Jamaah yang dirahmati Allah, barangkali yang saya sampaikan pada pagi hari ini tidak terlalu banyak ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Bagi yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait dengan hal ini, barangkali ada hal yang saya sampaikan kurang pas, bisa dikoreksi gitu kan, sehingga kita bisa tahu bahwa yang tepatnya seperti apa gitu. Kami persilahkan. Atau mungkin ada dalil-dalil Al-Quran gitu yang bisa lebih menjelaskan. Kami silahkan Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi yang disampaikan waktu masuk sholat asar tadi, masalah benda dan bayang-bayang itu, kalau nggak salah apabila panjang bayang-bayang itu melebihi dari panjang bendanya, itu baru masuk asar. Bukan sama dengan, kalau tadi kan itu sama dengan panjang benda dan bayang-bayang itu sama, tapi setelah panjang bayang-bayang itu melebihi dari panjang bendanya, itu baru masuk waktu asar. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mungkin apa ya, secara letak geografis wilayah atau negara yang kebetulan memang persis di lintasan khatulistiwa, mungkin patokan melihat posisi matahari di mana posisinya jelas. Tapi bagaimana dengan wilayah-wilayah yang ini ya, yang posisi negaranya secara geografis itu jauh dari lintasan khatulistiwa, misalnya negara-negara yang berada di Eropa atau negara-negara yang berada di wilayah di Brazil, Argentina, Peru, di selatan, negara-negara tadi itu selatan gitu. Itu nggak mungkin ya, bayang-bayang itu tegak lurus di juhur ya, tegak lurus berada di atas benda itu gitu ya, karena dia akan ada kemiringan gitu untuk wilayah-wilayah seperti itu. Seperti sekarang lah, untuk sekarang matahari beredarannya kan berada di posisi
sisi selatan Katulistiwa ya, sehingga Eropa itu sekarang ini sudah mendekati musim dingin. Jadi matahari itu posisi selatan, tapi negara-negara yang seperti Australia, Argentina, Brazil itu malah lebih panas gitu. Jadi sebaliknya mungkin untuk bulan-bulan tertentu posisi matahari itu berada di atas Katulistiwa, gitu kan. Jadi negara-negara seperti yang di selatan dingin, sementara di Eropa itu musim panas gitu. Itu bagaimana itu? Karena tidak mungkin dia mendapatkan matahari tadi prosesnya diukur seperti ini gitu, terus dan lain-lainnya nggak mungkin bisa dijadikan patokan gitu. Nah, bagaimana tentang hal itu? Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, itu tentang tadi yang menentukan sholat asar, bayangannya bukan sama dengan panjangnya ya gitu kan ya. Nah, ada pendapat lain? Ya nggak apa-apa, namanya kan berpendapat. Pak Heri biasanya suka itu. Ya, ini kan ada. Saya tadi bilang menurut jumhur ulama ya, jumhur ya, kebanyakan gitu ya. Jadi memang bukan kata-kata saya gitu yang menyampaikan itu gitu ya. Tapi pendapat jumhur ulama bahwa sholat asar dimulai dengan saat bayangan benda sama panjangnya dengan benda itu gitu. Itu jumhur ulama. Kalau Bapak pendapat seperti itu dan bisa disetujui gitu ya oleh yang lain, ya nggak apa-apa gitu. Bukan suatu hal yang salah itu gitu. Kalau pendapat tadi itu adalah suatu hal yang dibenarkan, ya nggak apa-apa. Karena ini adalah jumhur pendapat, menurut pendapat ulama yang banyak gitu. Bahwa bagaimana cara menentukannya adalah ketika panjangnya sudah sama dengan panjang, misalkan tongkat 1 meter, maka panjang bayangan itu sudah 1 meter, maka itu adalah sudah masuk asar. Karena kalau masuk zuhur itu ketika bayangannya sudah bergerak. Kalau jawal itu masih berpusat di dalam dirinya, jadi belum ketemu bayangan gitu. Nah, kemudian waktu gimana kalau yang mataharinya miring gitu kan. Nah, itu kan kalau yang terkait dengan ada matahari ya gitu. Ke matahari kan kalau ini kan kita khatulistiwa nih. Kalau khatulistiwa kan bener dong di atas kepala kita. Jadi bayangannya seperti itu kan gitu kan ya. Ini kan gini. Dari sini teknologi mata kita secara kasat mata itu nggak mungkin dong gitu, nggak mungkin begitu kan gitu. Ada yang punya pendapat nggak? Kalau gimana tuh mataharinya kalau ditembaknya mataharinya gini nih kan gitu kan, bukan gini gitu. Sebenarnya yang berbeda kan bukan berarti ini menurut pandangan saya ya, tadi lagi membayangkan kalau tombak itu saya berdiri begini, kalau mataharinya jalan begini kan sesuai itu ke sana gitu. Bisa itu. Kalau mataharinya dari sini gitu kan. Gitu. Bayangannya kan tetap dia waktu di tengahnya, waktu jawal gitu, waktu begini dia belum ada bayangan tuh, belum ada bayangan bergerak gitu. Tapi begitu mulai bergerak ke sana gitu kan, atau ke sini gitu, bayangannya kelihatan tuh, tapi tidak lurus gitu, tidak tegak lurus, tapi bayangannya miring, tapi tetap bisa diukur sudah mulai ada bayangan gitu. Mungkin seperti itu Pak, kalau di posisi matahari yang tidak seperti yang ada di khatulistiwa dan yang dekatnya gitu. Tapi ada pendapat lain? Silakan. Kebayang nggak tadi gitu? Kalau saya tadi ini mataharinya di sini loh gitu, maka bayangannya tidak begini, tapi dia pastinya
seperti itu gitu. Nah kan gitu kan, gitu. Kalau belum kan masih gitu tuh, saya ngeliat tuh, tuh seperti itu. Tidak gitu. Nah ini matahari yang dari sini, ketika lurus tuh, jadi kelihatan gambarnya, bayangannya ada tuh seperti itu. Dia ke sana. Tapi kalau mataharinya ada di sebelah sini, saya ngeliat bayangan yang ada di sebelah sini, seperti itu. Nah, ada bayangannya gitu. Mungkin seperti itu Pak Jelis pendapat. Tapi kalau ada pendapat lain silahkan. Nah kalau yang berada di kutub utara yang misalkan gelap 6 bulan gitu kan, nanti mataharinya itu. Nah saya kebetulan belum sampai ke situ tuh pelajarannya. Mungkin ada jamaah yang bisa menjawab, silahkan. Ustaz yang sampai ke sana gimana Ustaz? Bisa membantu kalau yang di kutub utara yang 6 bulan ya. Ya kalau di kutub utara ya dekat Eropa lah gitu kan. Jadi seperti itu ya gitu ya. Jadi sebenarnya Ustaz pernah menjelaskan, saya cuma mengulang aja. Maka tadi di awal saya sangat ini sebenarnya hanya pelajaran mengulang tapi mengingatkan kita gitu, jangan sampai terlupakan kan gitu kan. Ternyata itu yang Ustaz sampaikan sebenarnya ulangan gitu. Dulu pernah kita udah dapat gitu, cuma lupa. Ada lagi? Udah masuk suruk ya? Gitu. Tapi belum 10 menit untuk bisa kita sholat isyraq atau sholat awal duha. Jadi dengan kita membahas pada hari ini tentang batas-batas waktu terlarang gitu ya, kenapa terus mungkin ada dalam pikiran kok begitu sih gitu, seperti itu gitu kan. Nah sekarang mungkin akan lebih jelas bahwa kenapa, karena tadi matahari terbit itu ada yang disebut dengan waktu. Pada saat itu matahari di dalam posisi 2 tanduk setan gitu kan. Jadi pada waktu itu kaum musyrik yang khususnya yang menyembah berhala dan matahari, maka seolah-olah ada setan. Dan pada saat itu memang ada para ulama menyampaikan bahwa kekuatan setan untuk mengganggu manusia ya gitu ya, itu pada saat-saat matahari berada di dalam 2 tanduk setan itu. Jadi seolah-olah setan waktu itu memancarkan kekuatannya untuk mengganggu manusia. Maka kita pada waktu itu ya tidak perlu dan jangan lah gitu ya, jangan melakukan sholat karena takut tergoda oleh gangguan setan tersebut. Jadi itu maknanya kenapa para ulama dulu mempelajarinya, kemudian meneliti dan hingga akhirnya menetapkan bahwa pergeseran matahari terbitnya itu, bahwa yang dianggap di bawah 2 tanduk setan itu berada di tanduk setan itu setelah ada di dalam koridor 0 sampai 5 atau 6 derajat. Maka setelah 6 derajat itu diperkirakan waktunya setelah 10 menit atau 12 menit atau 15 menit. Jadi jeda ya antara 10 sampai 15. Setelah itu baru masuk ke awal duha atau boleh kita melakukan sholat isyraq. Demikian saja barangkali yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita, menjadi pengetahuan dan kita dapat sampaikan kepada keluarga dan para sahabat kita.
Apabila ada dalam penyampaian kami mungkin banyak hal yang salah atau hilaf, kurang tepat, saya mohon maaf atas kehilapan dan kurang ketahuannya. Mari kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.